Selamat jumpa lagi dari Tongkonan Kendari. Kami menyapa Bapak Ibu. Shalom. Semoga kita tetap sehat. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 18 September 2020. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Allah Halik langit dan bumi. Atas perkenanmu kami sungguh menikmati berkat-Mu. Hari ini Engkau nyatakan bagi kami. Memulai kegiatan kami hari ini, kami awali dengan perenungan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu lah yang akan terus memampukan kami untuk menghayati kebenaran firman-Mu ini. Ya Allah, berkenanlah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terpilih dari Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan dari kitab Keluaran 16. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh bangsa Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutanmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukankah kepada kami sungut-sungutanmu itu, tetapi kepada Tuhan? Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab telah mendengar sungut-sungutmu dan sedang
Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel. Mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu." Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari bacaan kita ini disingkat dalam sebuah tema, Tuhan merancang kebaikan. Tuhan merancang kebaikan. Saudara-saudara, kita meyakini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma pasal 8 ayat 28. Dengan keyakinan itu, maka kita hidup mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Dia, kepada Tuhan, dengan tidak ragu mengatakan, "Tuhan, jadilah seperti yang Kau inginkan." Nah, saudara-saudara, keyakinan yang demikian tidak dimiliki oleh orang Israel ketika mereka menghadapi kelaparan di padang gurun. Keadaan ini membuat mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, dan membuat mereka berpikir bahwa lebih baik mereka tetap berada di Mesir daripada harus berada di padang gurun tanpa makanan. Orang Israel bersungut-sungut dan melupakan penyertaan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Dan sungut-sungut bangsa Israel itu didengarkan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun. Tuhan akan memberikan dan menyediakan makanan, yakni daging dan roti yang akan mereka nikmati pada pagi dan sore hari. Orang Israel bersungut-sungut dan tidak terlihat ke depan bahwa Tuhan telah berjanji untuk menyertai mereka dan akan membawa mereka ke negeri yang telah dijanjikan pada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa Tuhan telah merancangkan kebaikan bagi orang Israel. Nah, saudara-saudara, keyakinan bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan ada dan hadir dalam segala perkara kehidupan kita, harus ini selalu kita miliki setiap saat. Bahwa hari ini, hari esok, dan seterusnya ada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kita harus percaya bahwa semuanya itu Tuhan yang telah mengaturnya. Keyakinan itulah yang akan membuat kita hidup berserah dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan merancangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Dalam Kristus ada rancangan yang mulia, yaitu kemuliaannya adalah sukacita kita. Haleluya. Amin. Mari kembali berdoa. Bapa surgawi, Engkau yang awal dan yang akhir, bahwa segala perkara di bawah kolong langit ini ada dalam kuasa-Mu. Engkau yang telah merancang dan merencanakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Karena itu yakinkan kami dengan penyertaan-Mu, bahwa Engkau selalu hadir menopang kami, memampukan kami menghadapi kehidupan ini.
kuatkan dan teguhkanlah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.